Gini, kalau coba lihat ya, ngambilnya memang paling tinggi kan, muslim diminta ngambil contoh paling tinggi dulu, dan itu penting bahwa nanti di lapangan tidak seperti semulia contohnya, itu nanti ada kaidah berikutnya untuk menurunkannya. Ambil yang paling tinggi dulu deh. Yang paling tinggi untuk muslimin kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu teladan. Rasul itu dari Quraisy, Arab. Dulu Arab itu tidak dianggap oleh peradaban Persia Romawi, tapi sampai hari ini Rasul itu dianggap sebagai pemimpin terbaik, baik oleh muslim ataupun oleh non-muslim. Sampai disebut sebagai orang yang pemimpin yang melakukan perubahan paling besar di dunia ini. Dari cuma suku Arab yang nggak dianggap oleh kepemimpinan besar Persia Romawi, tiba-tiba menjadi pemimpin hebat. Itu belajarnya dari mana? Jawabannya tidak ada kecuali Quran. Kecuali Quran. Panduannya apa? Nabi nggak belajar ke Persia, nggak belajar ke Romawi ya. Ternyata seperti kalimatnya Imam Mujahid, ini muridnya Abdullah bin Abbas. Imam Mujahid itu mengatakan gini, ada 4 pemimpin yang pernah menguasai timur sampai barat. Beliau mengatakan musliman wa kafiron. Ada 2 yang muslim, ada 2 yang kafir. Bahwa ternyata memang kepemimpinan ini untuk bisa menguasai timur sampai barat itu tidak cukup babnya hanya seorang muslim gitu. Karena kafir pun ternyata pernah menguasai timur sampai barat. Ya, makanya nanti ada kaidah yang sangat penting dalam hal itu. 2 muslim, 2 kafir. Nah, di Quran yang disebut itu hanya 2 yang muslim dan 1 yang kafir. Yang 2 muslim Nabi Sulaiman, Dzulkarnain itu muslim gitu. Nah, yang kafir yang disebutkan hanya 1, yaitu Raja Namrud. Tapi menariknya, Namrud itu di Quran tidak dibahas detail tentang kepemimpinannya, walau dia pemimpin besar. Yang dibahas di Quran malah kekafirannya. Apa coba maksudnya? Supaya Allah ingatkan kalian kalau belajar kepemimpinan jangan dari Namrud, belajar dari 2 yang muslim, karena ini detail. Nabi Sulaiman tentang kepemimpinannya disebut detail dalam Quran. Dzulkarnain juga disebutkan sangat detail dalam Quran tentang kepemimpinannya. Namrud kalau pemimpin besar tidak disebutkan tentang kepemimpinannya, tapi malah disebutkan tentang kekafirannya. Yang keempat nggak ada di Quran, yaitu Raja Babilonia, yaitu Nebukadnezar, atau dalam bahasa Arabnya Nebuchadnezzar. Karena posisinya Nebukadnezar nggak ada, Namrud kepemimpinannya nggak diungkap. Berarti di hadapan Nabi ada 2 sosok pemimpin yang dahsyat, yaitu Nabi Sulaiman dan Dzulkarnain. Yang menarik, walaupun beda zaman kan, Nabi Sulaiman kapan, Dzulkarnain kapan, tapi pemimpin itu kalau beriman gitu, itu sama di semua zaman. Coba bukan di ayat-ayatnya. Temanya adalah pemimpin dan harta. Jadi memang sangat masalah harta itu. Nabi Sulaiman, An-Naml ayat 36. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل أنتم بهديتكم تفرحون. Mari, ini Sulaiman. Coba satu lagi, Dzulkarnain, Al-Kahfi 95. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Ini sebenarnya konteksnya beda. Kalau Nabi Sulaiman itu kan hartanya datang dari koleganya sekaligus musuhnya, Ratu Bilqis negeri Saba. Datang bawa hadiah, hadiah itu ditolak Sulaiman. Padahal kalau hadiah itu boleh dong diterima, ya kan? Ternyata hadiah itu adalah istilah yang dipakai oleh Ratu Musyrik, Ratu Bilqis. Ternyata hakikatnya bukan hadiah, hakikatnya adalah riswah, suap. Dari dulu, dari sejak zaman Sulaiman, suap itu istilahnya sudah diganti dengan hadiah. Sudah dari dulu. Koleganya sekaligus musuhnya. Kalau yang Dzulkarnain itu harta juga, cuma dari rakyat. Karena itu rakyatnya yang sedang diganggu oleh Ya'juj Ma'juj, itu kan minta bantuan ke Dzulkarnain, bangunkan tembok ini yang bisa menghalangi kami dari kezaliman mereka. Kalau bisa membangunkan, kami kasih deh harta untuk Anda gitu. Dzulkarnain menjawab itu. Ini jadi keren, menarik, lihat. Jadi ternyata harta itu datang dari koleganya, musuhnya, rakyat. Cuma 3 itu. Apa persamaannya? Sulaiman sama Dzulkarnain bersama-sama menolak. Harta dari koleganya ditolak, dari musuhnya ditolak, dari rakyatnya ditolak. Yang keren lagi adalah istilah yang dipakai sama. Ada 2 istilah. Satu, Dzulkarnain dan Sulaiman sama-sama mengatakan ini dari Allah. Harta yang saya dari Allah. Jadi ada Allah dalam harta mereka. Yang kedua adalah kata khair. Kalau Sulaiman mengatakan khairun mimma ataku, kalau Dzulkarnain mengatakan mamakanni fihi rabbi khairun. Khair tapi baik. Dan pemimpin tidak mengatakan banyak. Dia tidak mengatakan harta saya banyak, enggak, tapi harta saya baik.
pemimpin dan harta. Makanya Umar bin Khattab itu waktu beliau jadi pemimpin itu menyimpulkan semua hal ini dengan satu kalimat menarik. Beliau memakai surat An-Nisa ayat 6 yang mengatakan itu kan masalah harta anak yatim. Dia mengatakan saya dan harta negara seperti pengasuh harta anak yatim. Waman kana ghaniyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau pengasuhnya itu orang berkecukupan maka dia tidak mengambil. Kalau pengasuhnya miskin maka dia makan dengan cara yang baik. Umar mengatakan itu posisinya terhadap harta negara. Umar karena bukan orang kaya maka dia ngambilnya dijelaskan ke rakyat. Dan muslim itu fair kok, kalau minta nambah gaji minta aja, gaji nggak cukup gitu, tuh bisa. Jadi Umar mengatakan saya minta kesejahteraan saya dan keluarga itu sebatas setengahnya orang Quraisy. Karena ada yang level kaya dan level miskin. Nah, saya minta yang tengah. Satu, untuk saya dan keluarga. Yang kedua, saya minta baju musim panas, musim dingin. Yang ketiga, saya minta kendaraan yang bisa mengantarkan saya ke tanah suci. Kan itu tinggal di Madinah, yang bisa mengantarkan ke Mekah.